kita lanjutkan. Tadi sebuah hadis dari Rasul. Sekarang saya akan menyampaikan ayat yang sangat terkait dengan bahasa ya teman-teman ya. Ada dalam surat Quran surat Ar-Rum ayat 22 dikatakan Bismillahirrahmanirrahim wa min ayatihi khalqus samawati wal ard wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum inna fi dzalika laayatil lil alimin. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah menciptakan langit dan bumi dan berlain-lainan bahasamu dan warna kulitmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui. Teman-teman, hadis dan ayat Al-Quran ini sangat relevan dengan pembahasan kita kali ini, yaitu tentang bahasa. Meskipun kita akan membahas tentang lebih spesifik yaitu bahasa Indonesia, terutama di MI SD. Tapi perlu kita ketahui teman-teman bahwa kita harus paham betul bahwa di dunia ini ada ratusan bahkan ribuan bahasa. Allah sudah menyatakan itu dalam Al-Quran, wahtilafu alsinatikum. Jadi ini menjadi betul-betul menjadi tanda-tanda kekuasaan Allah jika memang kita ini betul-betul orang yang tahu. Kalau tidak tahu ya dianggap itu sebagai sesuatu yang biasa saja ya. Baik teman-teman, silahkan diamati gambar berikut. Kira-kira ini aktivitas apa ya? Yang berikutnya juga ini ada aktivitas, saudara pasti bisa menebak-nebak dan bisa menyampaikan kira-kira ini aktivitas apa saja. Baik, menurut saudara, bahasa itu bagaimana pentingnya bahasa itu? Apakah tidak penting, kurang penting, atau mungkin cukup penting, atau mungkin penting sekali, atau bahkan mungkin sangat penting? Coba saya minta pendapat saudara, kemudian tiap pilihan, tiap pendapat saudara silahkan diberikan alasannya apa. Silahkan dituliskan, disampaikan di forum diskusi pada e-learning ya. Baik teman-teman, kita lanjutkan. Kita akan belajar bahasa Indonesia di MI SD. Belajar itu adalah sebuah perubahan yang relatif permanen dalam perilaku atau potensi perilaku sebagai hasil dari pengalaman atau latihan yang diperkuat, itu belajar. Sedangkan pembelajaran adalah upaya mengkreasi lingkungan di mana struktur kognitif murid itu bisa muncul dan berubah. Jadi pembelajaran itu harus kita kreasikan, lingkungannya harus kita kreasikan di kelas, di lapangan, di lab, di rumah, di lingkungan mana saja kita akan mengkreasi itu supaya apa? Struktur kognitif siswa itu bisa muncul dan bisa berubah dari tidak tahu menjadi tahu, dari yang tahu sedikit menjadi lebih banyak, dari yang tahunya simpel menjadi sangat kompleks. Jadi selalu meningkat, ada perubahan-perubahan. Baik, yang selanjutnya kita masuk ke bahasa. Apa itu bahasa? Baik, pasti saudara akan berpikir dan pasti yang muncul bahasa itu adalah alat komunikasi. Tidak salah, karena memang bahasa itu merupakan sebuah alat atau media untuk berkomunikasi. Ada beberapa pengertian yang bisa kita tampilkan di sini, banyak sekali pengertian mengenai bahasa. Saudara nanti bisa membaca buku-buku seperti yang saya sampaikan dalam rujukan di RPS. Bahasa itu adalah alat, sarana, atau media. Bisa juga bahasa itu diartikan sebagai sebuah ujaran atau bunyi yang dihasilkan dari alat ucap manusia yang bermakna.
Bahasa itu mencakup semua sarana komunikasi dengan menyimpulkan pikiran dan perasaan untuk menyampaikan makna kepada orang lain. Bentuk-bentuk bahasa itu bisa berupa tulisan, bisa berupa simbol, bisa berupa ekspresi wajah, kemudian isyarat, pantomin gitu ya, seni dan bicara. Sebetulnya apa hakikat belajar bahasa Indonesia? Bahasa Indonesia MISD, belajar bahasa pada hakikatnya adalah belajar komunikasi. Pendidikan bahasa Indonesia merupakan salah satu aspek penting yang perlu diajarkan kepada para siswa di sekolah. Diharapkan siswa mampu menguasai, memahami, dan mengimplementasikan keterampilan berbahasa. Tujuan pembelajaran bahasa di MISD itu adalah untuk mengembangkan keterampilan berbahasa Indonesia, terutama 4 keterampilan dasar berbahasa. Kemudian peran sentral bahasa Indonesia di MI adalah sebagai untuk mengembangkan intelektual, ya, intelektualitas, kemudian aspek sosial dan emosional peserta didik. Yang berikutnya sebagai alat untuk menunjang keberhasilan dalam mempelajari semua bidang studi. Kita coba lihat teman-teman, ini ada hasil penelitian dari Matthew yang diungkapkan dalam sebuah grafik, ya. Ini disebut sebagai efek Matthew mengenai perkembangan kemampuan membaca anak. Jadi anak yang rendah dan anak yang sedang. Ini bisa kita lihat grafiknya. Ini grafik merah ini adalah menunjukkan kemampuan membaca anak yang rendah. Ini kata per menit ya di sini ya. Di sini menunjukkan kelasnya. Kita coba lihat dari perkembangannya dari kelas 1, kelas 2 sampai dengan kelas 5. Kita lihat bagaimana perkembangan kemampuan membaca dari anak yang kemampuan membacanya rendah dengan yang sedang. Kita lihat dari sini, berangkat dari titik 0 ya, 0 kata per menitnya, sampai dengan di kelas-kelas selanjutnya kita bisa melihat perbedaannya. Jadi semakin tinggi kelasnya, kita lihat kemampuan membacanya anak ini semakin jauh berbeda. Oleh karena itu betapa penting bahasa ini kita sampaikan untuk aspek membacanya ya, salah satu keterampilan berbahasa yaitu membacanya. Ini menunjukkan kemampuan yang sangat berbeda. Oleh karena itu harus kita betul-betul menekankan karena bahasa itu menjadi salah satu kunci tadi ya untuk mempelajari semua bidang studi. Itu kemampuan berbahasa. Jadi grafik tadi bisa kita baca, itu menggambarkan perkembangan kemampuan membaca anak kata per menit di berbagai kelas, yaitu kelas 1 dan kelas 5. Grafik merah menggambarkan 10% anak dengan kemampuan membaca rendah. Grafik hijau menggambarkan 10% anak dengan kemampuan membaca sedang. Tadi sudah saya sampaikan, terlihat bahwa semakin lama semakin tinggi kelasnya, perbedaan kemampuan membacanya akan semakin besar ya. Hal ini berarti anak yang lamban membaca pada kelas awal itu akan mengalami kegagalan yang semakin parah pada kelas-kelas berikutnya. Teman-teman, kita akan sampaikan ciri anak usia SD supaya nanti kita dalam membelajarkan, memahami materinya, kemudian membelajarkan kepada anak bisa tepat. Itu karena kita memahami ciri-ciri anak usia SD. Anak-anak usia SD itu memiliki ciri mampu melakukan koordinasi antara otak dan otot sehingga mereka selalu aktif bergerak melakukan aktivitas seperti permainan ataupun gerakan-gerakan jasmaniah lainnya, melompat, lari, megang pensil dan seterusnya. Untuk koordinasi antara otak dan ototnya itu sangat luar biasa, jadi koordinatif. Kemudian anak-anak SD itu juga masih sangat senang bermain, jadi maka pembelajarannya materi apapun bisa dilakukan dengan bermain, kemudian bergerak, bekerja dalam kelompok karena itu menjadi ciri mereka. Senang merasakan atau melakukan sesuatu secara